Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Aulan Yoga Pratama. Saya dosen di Prodi Pendidikan Musik, Departemen Sanda Tasik, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendeskripsikan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Praktik Instrumen Mayor Piano atau Praktik Instrumen Mayor Piano 4. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa, tapi merupakan mata kuliah peminatan. Jadi, mahasiswa memiliki banyak pilihan instrumen yang bisa diambil, misalnya biola, piano, gitar, bass, dan drum. Mahasiswa memilih mana kira-kira kepakaran yang akan dia ambil. Mata kuliah ini berbobot 2 SKS yang dilaksanakan pada semester 5. Pada mata kuliah ini memiliki dua muatan sesuai dengan profil lulusan prodi musik. Yang pertama adalah profil lulusan sebagai pendidik, yang kedua, profil lulusan sebagai praktisi. Untuk yang pendidik, kita fokuskan kepada bahan-bahan klasik. Nah, untuk Mayor 4 ini kita ambil bahan klasik berupa Sonatin Opus 36 nomor 1 yang akan dilaksanakan pada minggu pertama sampai UTS. Materi kedua yang sesuai dengan profil lulusan kedua yaitu menjadi praktisi, di mana bobot materinya berupa pembekalan kepada mahasiswa untuk bagaimana nanti terjun ke lapangan sesuai dengan kebutuhan industri, misal seperti piano iringan, mengiringi ibadah, atau menjadi anak band dan segala macamnya. Untuk capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini, yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, menguasai konsep teoritik dan prinsip-prinsip umum dalam mengubah dan menampilkan karya musik. Ketiga, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Keempat, mampu menampilkan keterampilan dalam memainkan instrumen. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah terdiri dari yang pertama, mahasiswa mampu memainkan repertoire klasik Sonatin Opus 36 nomor 1 dengan baik dan benar. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis struktur bentuk, harmoni repertoire klasik ini untuk kemudian menjadi interpretasi dan penguasaan musikal secara mendalam. Ketiga, mahasiswa mampu menerapkan teknik dasar iringan piano seperti basic accompaniment atau chord voicing dan style adaptation berdasarkan konteks di lapangan. Selanjutnya, mahasiswa mampu melakukan reharmonisasi sederhana, memilih progresi akor, serta menyesuaikan gaya permain piano sesuai genre atau kebutuhan audiens. Selanjutnya, mahasiswa mampu merancang, menampilkan proyek mini dalam bentuk resital atau pertunjukan atau rekaman video, menggabungkan teknik klasik dan pendekatan iringan industri. Jadi, proyek akhirnya ada dua, antara proyek klasik dan proyek non-klasik. Materi pada minggu ke-10 ini diawali dengan konsep reharmonisasi. Ya, secara sederhana melalui pendekatan progresi akor. Jadi, saya sebagai dosen akan mencoba menerapkan kepada mahasiswa bagaimana kiat-kiat untuk mereharmonisasi suatu lagu sederhana, kemudian menjadi bentuk struktur harmoni yang lebih kompleks. Di sana interaksi yang diharapkan, di sana terjadi diskusi, terjadi praktek langsung bersama dosen dan mahasiswa, terjadi refleksi secara bersama-sama, dan kemudian ada sesi tanya jawab juga. Dalam upaya untuk penilaian, saya mencoba untuk memberikan penugasan individu. Jadi setelah perkuliahan selesai, saya akan meminta kepada mahasiswa untuk melatih dirinya secara mandiri yang kemudian akan saya lihat pada pertemuan selanjutnya. Terakhir, akan saya tampilkan berupa video pembelajaran saya di kelas pada mata kuliah praktek instrumen piano. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat. Oke. Baik, anak-anak semua, kita awali program pagi ini dengan mengucapkan puji syukur ya karena Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan perkuliahan praktek instrumen piano 4. Jadi sebelum materi baru hari ini kita masuk, terlebih dahulu Bapak akan mengecek kehadiran. Jadi apakah kita hadir semua atau tidak? Sepertinya hadir semua ya. Nah, kita cek satu-satu. Radot Fernando. Hadir Pak. Bagaimana kabarnya Dot? Sehat? Sehat Pak, puji Tuhan Pak. Oke. Kedua, Webri. Hadir Pak. Hadir. Agak ngantuk ya. Hadir Pak. Oke. Ketiga, Tio. Hadir Pak. Bagaimana kabarnya Yo? Sehat ya? Pak. Sehat Pak. Keempat, Hana. Hadir Pak. Oke. Kelima, Yudis. Hadir Pak. Apa kabar Dis? Alhamdulillah sehat Pak.
Yang terakhir ini si Saud Riki. Betul Pak. Hadir. Agak lemes juga nih kayaknya. Udah sarapan belum? Udah Pak. Oke ya. Jadi meskipun piano kita 4, ya kita agak bersempit-sempit tidak apa-apa, tapi kita akan coba masuk materi hari ini. Sebelum itu Anda semua, minggu lalu kita sudah membahas tentang apa? Extension chord ya. Extension chord. Jadi kita udah bahas minggu lalu tentang 7, 7, 9, 11, 13 kan gitu dah. Iya. Lalu ada kurang 9, plus 9 kan begitu ya. Iya Pak. Hari ini kita akan coba menerapkan itu semua, menerapkan chord-chord tadi ke dalam sebuah lagu begitu. Jadi judul utama mata kuliah hari ini adalah tentang reharmonisasi. Jadi kan kita sering nggak main piano atau main lagu, kita bosan karena chordnya melulu kalau nggak ke 1, ke 4, ke 5 kan gitu dah. Paling kenceng ke 2, ke 3, ke 6. Hari ini akan kita coba explore kemungkinan chord yang bisa kita pakai untuk sebuah lagu yang awalnya sederhana menjadi lagu yang apa namanya? Yang lebih kompleks. Bapak hanya memberikan pemantik, nanti kalian yang akan menghidupkan apinya itu. Baik, bisa kita mulai? Bisa Pak. Oke, baik. Kita masuk, apa tadi judulnya? Reharmonisasi. Kan sudah harmoni itu nak, sudah harmoni, kita reharmonisasi lagi kan itu nak. Berarti yang sudah harmoni, sudah indah, kita perindah lagi, bukan destrukturisasi, dekonstruksi. Kalau dekonstruksi kan kita pisah-pisah. Kalau ini tetap dalam satu pelukan harmoni, tapi kita tambah dia supaya lebih indah. Itulah kira-kira. Dalam reharmonisasi ini ada 2 materi hari ini. Ada satu tentang modal interchange. Kedua apa di RPS kita? Secondary dominant. Secondary dominant. Jadi minggu lalu sudah Bapak perintahkan kalian untuk mencari referensi umum dulu tentang 2 hal ini, ya kan? Ada secondary, ada modal interchange. Kira-kira nih, sebelum kita mulai, siapa yang sudah membaca atau mempelajari tentang 2 ini? Modal interchange dulu. Siapa kira-kira? Iya Pak. Oh, si Saud. Oke, silakan Saud. Jadi yang saya baca itu modal interchange itu chord peminjaman Pak. Kita meminjam chord dari nada minor kalau kita main di mayor, tapi Iya. menggunakan nada yang sama Pak. Modal yang sama. Jadi menurut Radot, kita meminjam chord lain, ya. Menurut Saud dari chord lain, dari nada dasar lain ke nada yang kita gunakan. Misalnya C ini ya, kalau C kan C, D, E, F, G, A, B, C dan seterusnya. Berarti kalau misalnya kita pakai C minor gitu maksudnya Saud? Iya Pak. C minor berarti C, D, S, F, G, As, Bes, C. Begitu kira-kira. Iya. Nah, benar ya. Jadi secara umum seperti itu pengertiannya. Misal, dalam sebuah lagu, dia dari akor 1 ke akor 3 misalnya kan. Kita bisa meminjam 3-nya itu menggunakan S. Itu namanya modal interchange. Karena modus kan banyak, kita minggu keberapa kita belajar modus itu? Ada total 6 kalau nggak salah ya. Iya. Jadi sekarang kita nggak usah kulik semuanya modus. Jadi mungkin sekitar 2. Ada Ionian dan ada Dorian, atau 3 nanti Lydian mungkin. Lydian kita masukkan 1. Kita kulik 3 ini untuk menerapkan modal interchange ya. Masih agak abu-abu ini karena namanya juga praktik, kita harus mencobanya langsung. Tapi secara definisi tadi udah benar apa yang dibilang si Saud, bahwasanya modal interchange adalah meminjam chord lain, tapi harus dalam satu modus, harus dalam satu root. Misalnya modus ada 6 kan, tapi harus dalam satu root. C ya C saja. Jadi nggak bisa Saud pinjam dari misalnya dari rootnya D, agak kesulitan kita menyusun chordnya.
gitu ya. Oke, terima kasih Saud. Selanjutnya untuk secondary dominan, kira-kira siapa yang bisa mendefinisikan istilah? Saya Kak. Oke, Hana, silakan. Menurut saya secondary dominan itu adalah akord mayor atau dominan ketujuh yang berfungsi seolah-olah akord dominan 5 dari akord lain dari progresi akord, meskipun akord tersebut bukan akord tonik satu dari kunci dasar sebuah lagu. Oke, jadi Hana ini memang terkenal dia sangat terstruktur dalam pelajaran dalam kalimat ya. Namun kadang-kadang kita membaca teks itu kan sulit memahami teks itu seperti apa. Tapi yang disampaikan Hana udah benar. Kita sederhanakan lagi yang maksud Hana tadi. Kita langsung ke contoh. Misalnya kata Hana tadi, misal chordnya dari C kemana ya? Ke G lah misalnya. Kan gitu nak? Kalau C dominannya apa dulu? G kan? Kalau G dominannya apa? D kan? D. Nah ini dia maksudnya. Dari C ke G kita kasih passing chord. Passing chord kan? Chord sisipan. D ini kita selipin antara C dan G. Jadi kita kasih di sini misalnya. Inilah yang dinamakan dengan secondary dominant. Jadi nada kelima dari G kita masukkan. Sementara D ini kan kalau kita urut dia kan D, akordnya D, fis A ya? D fis A kan? Kira-kira fis anggota C nggak? Tidak. Bukan. Nah itu makanya Hana bilang tadi meskipun bukan dari anggota si nada dasar gitu ya kata Hana tadi. Jadi meskipun dia tidak merupakan anggota root, anggota nada dasar, bisa kita pakai namanya secondary. Nah itu dia. Sampai sana udah mulai terpancing untuk mempelajari atau masih ada yang bingung? Bagaimana kira-kira? Sudah ya. Jadi ada dua, modal interchange dan secondary dominant. Kita masuk ke materi ya. Ini sudah bisa kita hapus? Sudah? Oke. Kita lanjut karena dalam penerapan ini, reharmonisasi ini, kalian bisa memakai lagu apapun ya, dari lagu yang paling sederhana sampai lagu yang paling rumit bisa kita terapkan. Hari ini kita mulai lagu yang sederhana dulu. Kalian tahu lagu Ibu Kita Kartini, tahu nggak? Biasanya waktu kita SMA tuh atau SD ya, belajar lagu pertama pasti pakai pianika ya, do re mi fa sol mi do gitu dah. Coba kita tulis. Pakai paranada atau pakai notasi angka? Paranada ya. Oke. Kita belajar di C sama dengan Do. Nanti kalian bisa merestrukturisasinya ke root yang lain ya. Do, re, do, re mi, fa, sol, mi do. Ini kan? Ini akord berapa nih? Kalau dalam lagu aslinya, akord satu. Oke. Anggaplah awal ini belum kita apa-apain. Do, re, mi, fa, sol, mi, do. Masih kita pakai chord yang asli dari lagu itu. Masuk ke bagian kedua. La, do, si, la, sol. Nah, di sini coba kita ulik ya. La akord berapa dia? Akord 4 ya. La, do, si akord 5. La, sol akord 1 atau akord C. Ini kan dia ini yang aslinya kan seperti ini nih. La, do, si, la, sol gitu nah. Sekarang coba kita terapkan dua teknik ini. Coba yang pertama modal interchange dulu. Ya, modal interchange. La. Sama caranya seperti kita belajar harmoni manual dulu. Kira-kira akord apa-apa aja yang menggunakan nada la. Artinya, Bapak menentukan di sini bisa nanti berbeda dengan kalian menentukan di rumah. Chordnya. Jadi, masing-masing kita dengan lagu yang sama nanti aransemennya berbeda-beda. Nah, itu ya. Jadi tergantung selera kalian mau yang mana. Ini
Bapak pilih misalnya La ini, karena dia ada nada A kan. Kan banyak tuh ada nada F ya, akor F pakai A kan. Terus akor A minor juga pakai A. Karena kita dua teknik dan modal interchange, kira-kira ingat tadi 3 modus, Ionian, Dorian, dan Lydian. Bapak A ini pengennya Lydian. Lydian scale gitu kan, Lydian modus A. Berarti apa? Kalau Lydian kan kita coba bunyikan ya, Febri, maaf. Pakai nada fis ya. Do re mi fi sol la si do. Nada fis, ya kan? Berarti nggak ada nada F ya, nada fis. A, saya ganti A ini menjadi bisa fis diminis ya, atau D7 9. Jadi ini seperti ini. Bassnya di D, tolong Febri. Nah, seperti ini ya. Oke. Bisa kita pakai di sini misalnya fis, dim, atau D 7 9. Ya kan? Kita kasih bassnya di inversi pertama. Inversi kan masih ingat ya. Jadi inversi ada 2, inversi 1, inversi 2. Kita pakai bassnya di fis. Tapi akornya D7 9. Oke, dapat 1. La do si. Akor G kan? Seharusnya G. Kita ganti di sini. Si, nadanya apa, B ya? Bapak ganti pakai akor B beneran. Akor B beneran. Bapak ganti B di sini. B berapa bagusnya? B7 9, B13 kita coba ya. B13. Sol, nada G. Harusnya akor 1. Kita ganti akor berapa bagusnya? Ayo. Tio akor berapa kira-kira Tio? Ke E, Pak. Ke E. Iya. E minor ya? Iya. Boleh, di sini kita ganti E Dan minor 7. B. Kita amati dulu ya sebentar. Jadi fis B E, ya kan? Iya. Fis B E. B ini kira-kira dominannya dari E apa enggak? Iya, Pak. Iya kan? Iya. Jadi secara tidak langsung kita udah menerapkan dua teknik ini. Yang pertama tadi modal interchange di fis. Waktu B ke E ini, B ini menjadi secondary dominan. Jadi kalau mainnya nggak di C ini misalnya ya, ini 251 jadinya. Fis ini 2, B ini 5, E adalah 1. Nah gitu ya. Jadi secondary dominan ini unik menurut Bapak. Jadi kemungkinan chord yang muncul itu nggak tertebak di memori kita karena kita kebiasaan kan diatonik tuh. Semua lagu sekarang cenderung diatonik semua. Akornya C, D, E, F, G, A, B, C misalnya di C. Di sini ada muncul B, ada muncul fis. Ini merupakan apa namanya? Memori baru ini. Jadi kalau memang awal-awal tuh memang belum terbiasa, kita dengarnya agak aneh. Tapi nanti kita latih lama-lama enak. Oke, dapat. La do si la sol. Partiturnya selanjutnya fa apa? La sol fa mi do itu ya. Fa la sol fa mi do. Terus re fa mi re do. Oke. Fa la do si la sol, akor E kan. Menjelang turun ke fa, saya di sini kasih D minor lah di sini. D minor 7. Seharusnya kan di sini akor 4 kan? Kita ganti di minor 7. Sebelum E ke D kita sisipkan itu passing chord antara E sama D apa tuh? S kan? Kita kasih di sini S7 misalnya. Kita kasih saya S7 supaya lebih smooth dia masuk ke D minor 7. Aslinya tadi akor berapa nih? Akor 4.
Fa la sol di sini akor 5. Fa mi do akor 1. Nggak enak itu udah basi ya. Kita ganti. Fa la sol akor berapa di sini? Sol 3 bisa ya? 3, cuman 3. Oke, kita kasih E. E berapa bagusnya ya? Sol. E minor 7 nggak asik. Ya, karena udah ada nih di sini. E minor 7. Coba kita cari E yang lain. Fa la sol. Coba kita pakai E7 plus 9. E7 plus 9. Coba. E7 sharp 9 ya. E7 sharp 9. Fa di sini kita kasih E7 E6. Nah, berarti bisa kita selipkan di sini. E6 kurang 9. Jadi seperti passing chord ya, seperti melodi chord berjalan gitu ya. Gaya-gaya gospel, gaya-gaya gereja biasanya banyak memakai seperti ini. Seperti siapa? Siapa namanya? David Josade. Ah, ini kita memantik ke sana lah. Nanti kalian lebih bisa belajar ke sana. Fa la sol fa mi. Di sini mi saya ganti seharusnya C kan? Ya. Saya ganti A minor misalnya. Iya, A minor ya. A minor 7. Do berapa? Per 1 kan? Iya. Gimana kalau kita ganti D7? Bisa? Bassnya di fis boleh, di D boleh, nanti kita coba ya sama-sama. Oke. Re per berapa re? D minor misalnya. D minor 7. Fa mi. Biasa lagi karena ini cadence ya. Kita kasih G/C misalnya. Ya. Fa mi. Maaf, terbalik. C/G. Bassnya di G, chordnya di C karena nadanya mi ya. Mi. Di sini G7, boleh G7 9 boleh. Re, do ya. Do. Supaya endingnya lebih bawah, kita bisa terapkan modal interchange. Do kan di sini akor 1. Kira-kira yang pakai do di akor Ionian misalnya, di modus Ionian. Apa yang pakai C? Apa hybrid? As ya. As ya. Bisa kita pakai di sini. As minor 7 lah biar asik. Setelah itu kita kasih apa lagi? Boleh F minor 7 baru ke C. Nah, jadi endingnya itu seolah-olah dia open dulu, open harmoni, baru close harmoni ke C ya. Sekarang kita coba dulu, kita coba mainkan. Nanti Bapak minta beberapa kalian mendemonstrasikan. Saya pinjam dulu pianonya, Dot. Oke, kita coba ya. Do, ini masih biasa. Do, re, mi, fa, sol. Misal kalian kasih juga bisa. Do, re, mi, fa, sol, mi, do. La tadi di mana? Fis ya. Ini ya. Harusnya kan gini, kita ganti fis diminis. Waktu C kita ganti ke B13. Ini ya. Lama-lama ya. Solnya kemana? E minor 7. Turun setengah, ya kan? Fa, la, sol itu E7 plus 9. Baru E6 kurang 9. Fa, gitu ya. Terus re di minor, re, fa, re. Nah, gitu kira-kira. Jadi yang awalnya kita ganti.
Sini. Nah, seperti itu kira-kira. Nah. Jadi yang awalnya chordnya sederhana bertambah menjadi banyak. Berapa chord ini? Banyak sekali ya, rapat sekali. Dan itu saya ulang tadi. Ini yang Bapak susun kan? Tapi yang nanti yang kalian susun bisa jauh lebih kompleks lagi, lebih indah lagi, cukup dengan dua teori ini. Teori kita sebenarnya masih banyak. Tapi kalau dalam satu pertemuan kita gas semuanya nggak cukup. Ya. Jadi cukup dua ini dulu. Jadi setelah ini kita cobakan beberapa, mungkin akan mencoba. Kalau minta nanti si Radot, si Tio, mungkin si Febri juga bisa coba. Kita coba? Boleh, coba Dot, silakan Dot. Oke, keren sekali. Nah, itu dia. Jadi saudara udah dapat kayaknya ini. Ada lagi mau coba? Satu orang lagi menjelang perkuliahan kita habis ini. Ada lagi? Silakan. Coba Febri, silakan. Ya, mantap. Boleh, lanjut. Ya, mantap sekali. Oke, keren. Oke, ada lagi? Mungkin sudah ya? Sudah, Pak. Karena itu tadi. Jadi sekiranya seperti itulah kira-kira. Modal interchange dan secondary dominan. Jadi bagaimana kalian nanti menerapkannya di lapangan itu akan jauh berbeda dengan gaya Bapak tadi. Jadi masing-masing kita nanti akan berbeda hasilnya. Sebelum kita akhiri perkuliahan hari ini, kira-kira ada yang mau bertanya? Silakan. Pak, Ya, boleh. izin bertanya Pak tentang secondary dominan Pak. Boleh. Silakan. Itu secondary dominan itu bisa diterapkan pada tiap-tiap chord Pak? Oh. Gimana? Misalnya maksud jadi setiap progresor kita kasih secondary Iya. dominan. Gitu. Iya Pak. Nah, bagus pertanyaannya ya. Bisa dis, tapi apa ya? Sama kayak kita makan buah-buahan atau durian lah misalnya, atau makan minum susu misalnya. Susu kan baik tuh. Iya. Tapi kalau terlalu banyak kita minum, muntah kita nanti kan. Makan durian terlalu banyak, mabuk durian kita, gitu. Jadi secondary dominan ini jangan terlalu rapat kita kasih. Kita kasihlah di selip-selipan sedikit, namanya juga passing chord kan. Jadi sedikit-sedikit aja gitu ya, di siang. Jangan terlalu banyak. Oke, ada lagi? Sudah cukup? Cukup ya? Nah, jadi itulah kira-kira ada semua materi kita hari ini. Ada apa tadi? Modal interchange, secondary dominan. Kalian coba ya, kalian coba terapkan ini di lagu lain ya. Jangan lagu Ibu kita akan pilih lagi karena udah nih. Nanti di rumah coba atau di sini setelah Bapak pulang, kalian coba terapkan ya, kalian coba terapkan di lagu yang lain. Kalau ada kendala, kita komunikasikan di grup ya, bisa. Kalau clear, minggu depan kira-kira materi kita adalah voicing chord. Kenapa voicing? Karena sebagian kita sudah tahu nih 13 seperti apa, ini seperti apa. Tapi bagaimana pemakaiannya? Mana yang kira-kira paling ideal untuk kita mainkan? Kalau semuanya kita mainkan, kadang kasihan pemain bass ya, karena udah diambil rootnya sama kita di bawah. Akhirnya pemain bass, yang kau main lagi kan gitu kan? Nggak ada yang bisa kita mainkan lagi. Makanya ada perlu yang namanya voicing. Itulah Nanda. Semoga materi hari ini bisa kalian cerna dengan baik. Bapak harapkan minggu depan kalian sudah bisa menampilkan satu orang satu lagu. Terserah lagu apa, lagu anak boleh, lagu wajib nasional boleh, atau lagu terkini juga boleh. Oke ya? Paham ya? Bisa dipahami sama-sama. Oke. Kalau begitu, akhir kata Bapak ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah hari ini. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
Pagi semua. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke.